Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya. Seperti biasa, bagi yang lupa subscribe, di-subscribe ulang. Yang sudah subscribe tidak perlu di-subscribe lagi karena nanti keluar itu. Bunyikan loncengnya. Baik, karena di sini ada beberapa teman mengingatkan tentang calling visa Israel yang sudah dibuka oleh pemerintah. Dan ini sudah heboh saudaraku. Sebelum saya lanjut, di Indonesia ini di pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, Bogor ya, ini di Bogor Jawa Barat. Mudah-mudahan masih ada yang bangun. Nah, silakan saudaraku yang masuk, jangan lupa dari negara mana, yang di luar negeri dan dari provinsi mana kalau dalam negeri. Di sini saya bacakan dulu ya saudaraku tentang yang disampaikan tadi. Masalah Israel boleh masuk ke sini. Nah, ini kita dengarkan dulu beritanya sama-sama ya saudara. Saya lepas kacamata. Kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang untuk membuka kembali calling visa untuk warga Israel ini menuai protes keras ya. Sebab keputusan yang diambil oleh pemerintah tersebut dinilai sangat melukai hati bangsa Palestina yang tengah berjuang meraih kemerdekaannya. Nah, pemberlakuan calling visa itu sejak 23 November 2020 lalu. Saya juga baru tahu ini. Padahal udah 23 November, berarti udah seminggu lebih lah ya. Nah, aktivasi calling visa bagi Israel dapat dilihat di laman resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Jadi kalau sahabatku mau lihat, itu silakan lihat laman website resminya Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Di halaman tersebut dinyatakan bahwa warga negara asing ya ada 9 negara yang dapat mengajukan calling visa jika ingin masuk ke Indonesia. Nah, di antara 9 negara itu salah satunya adalah Israel. Kemudian ini diprotes oleh Ketua Koalisi Perempuan Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina, yaitu Ibu Nurjana, menyayangkan atas kebijakan pemerintah tersebut. Menurutnya kebijakan ini sangat melukai bangsa Palestina yang sedang berjuang untuk mengambil haknya, yaitu merdeka. Dengan diaktifkannya kembali calling visa bagi Israel oleh pemerintah Indonesia telah mencederai seluruh elemen bangsa yang menjunjung tinggi kemerdekaan dan menolak segala bentuk penjajahan, kata Ibu Nurjana di Jakarta. Bagaimanapun Indonesia berutang kepada bangsa Palestina, negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia setelah Mesir. Cara yang paling sederhana membalas kebaikan bangsa Palestina adalah mencabut kembali kebijakan, yakni tidak membuka calling visa untuk Israel. Apalagi Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, sehingga kebijakan itu hanya akan menjadi celah bagi tercapainya tujuan akhir, yakni normalisasi hubungan. Terlebih lagi, kata Ibu Nurjana, kebijakan tersebut juga bertentangan dengan dukungan terbuka Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi terhadap Palestina, secara khusus pada sidang Majelis Umum ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia sudah menegaskan komitmennya sebagai pihak yang memainkan peran dari solusi perdamaian. Perlu diingat, negara Palestina adalah satu-satunya negara peserta Konferensi Asia Afrika di Bandung yang belum mengecap kemerdekaan hingga kini.
Selain mencederai komitmen Indonesia terhadap Palestina, kebijakan aktivasi Keling Visa sekaligus mencederai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan penolakan segala bentuk penjajahan. Ini juga bertentangan dengan pesan founding father Indonesia seperti Bung Karno yang mengamanatkan untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Atas dasar hal tersebut, Ibu Nurjana menyerukan agar Presiden Jokowi menonaktifkan kembali kebijakan ini. Anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak TB Hasanuddin mengatakan bahwa Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Mungkin kata dia, kebijakan Keling Visa bagi Israel tujuannya untuk menarik investor asing masuk ke Indonesia. Jadi ini Israel diajak investor asing di Indonesia. Tapi tetap harus diingat, Indonesia tak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Dan menurutnya, pembukaan visa Keling bagi Israel bertentangan dengan politik luar negeri Indonesia. Sebab hal ini dapat diartikan sebagai pembukaan hubungan diplomatik terhadap Israel, kata Bapak TB Hasanuddin. Menurut TB Hasanuddin, jika saat ini Indonesia membuka visa call untuk Israel dapat diartikan sebagai membuka hubungan diplomatik. Tentunya bertentangan dengan politik luar negeri Indonesia. Saya meminta agar visa call untuk Israel harus dibatalkan atau tim penilai harus sangat selektif memutuskan visa call untuk Israel, ujar politikus PDI Perjuangan itu. Bapak TB Hasanuddin menyoroti cita-cita bangsa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang menyinggung bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Ia kemudian menyinggung situasi kemerdekaan di negara Palestina. Dari poin tersebut, para pendiri bangsa ini mendapat aspirasi pentingnya kemerdekaan Palestina. Tapi hingga kini kemerdekaan Palestina belum tercapai. Dan seluruh rakyat Indonesia punya tugas berpartisipasi memerdekakan Palestina. Ini penekanan saudaraku ya. Dari poin tersebut, para pendiri bangsa ini mendapat aspirasi pentingnya kemerdekaan Palestina. Tapi hingga kini kemerdekaan Palestina belum tercapai dan seluruh rakyat Indonesia, ya berarti seluruh Indonesia, baik Islam, baik Kristen, baik Hindu, baik Buddha, baik Konghucu maupun kepercayaan lainnya punya tugas berpartisipasi memerdekakan Palestina. Nih, berarti seluruh Indonesia nih, tanpa mengenal agama ya, di Indonesia nih semua agama atas nama bangsa Indonesia. Kementerian Hukum dan HAM sebelumnya mengklaim pemberian klaim visa terhadap WNA Israel telah diberikan sejak 2012 berdasarkan Permenkumham nomor MHH 01.GR.01.06 tahun 2012. Upaya pemberian klaim visa itu untuk mengakomodasi hak-hak kemanusiaan para pasangan kawin campur, baru kemudian untuk tujuan investasi, bisnis dan bekerja, kata Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Kemenkumham, Ibu Heni Susila Wardoyo dalam keterangannya. Ini panjang sekali ya saudaraku. Begini saja. Nah, ini saya pakai kacamata biar gagah lah. Baik, saya lanjut saudaraku. Kalau kita ambil tadi kesimpulan, ya tidak ada perwakilan PDIP yang ngomong ya, Bapak TB Hasanuddin. Tapi di sini lebih cenderung kepada investasi. Bayangkan saudaraku, harga diri bangsa Indonesia dipertaruhkan oleh oknum-oknum penguasa di negeri ini hanya karena ingin investasi dari Israel. Harga diri bangsa Indonesia.
Ini ada yang bermain ini ada yang bermain ini. Hanya karena investasi menggadaikan harga diri bangsa yang besar ini, menggadaikan harga diri rakyat Indonesia, saudara-saudara. Sahabatku yang tidak sepakat dengan kolom visa ini, tolong tulis di kolom komentar, buat trending, tolak calling visa Israel di Indonesia. Ini bahaya, atas nama investasi apapun mau dibuat, ngeri saya bilang. Ya. Ini saudaraku, ya masih ada yang melek jam segini ya. Ini bahaya kalau dibiarkan, saudara-saudara. Hanya karena atas nama investasi semua harus tergadaikan, termasuk harga diri bangsa Indonesia. Ini sudah bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ini sudah melanggar permintaan Pak Founding Father kita. Dan jasa-jasanya Palestina di saat bangsa ini mencari dukungan untuk kemerdekaan tahun 1940-an, setelah 1945 ke sini, setelah Mesir, ya Palestina yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia di masa itu. Akhirnya banyak negara-negara yang gabung. Lah sekarang Palestina masih terjajah. Hanya karena kepentingan investasi Israel masuk ke Indonesia. Wah, kalau udah masuk berarti hubungan diplomatik terbuka, itu secara otomatis. Ya, nambah lagi kita satu agama, yaitu agama Yahudi nanti di sini. Nambah lagi. Setuju nggak rakyat Indonesia nambah lagi satu agama, itu agama Yahudi di Indonesia? Yang tidak setuju, tolong bantu viralkan ini saudaraku. Bahwa kita tolak calling visa untuk Israel di Indonesia. Apapun ceritanya, kita tolak, saudara. Ini bagi yang sudah masuk, tolong jangan lupa bantu bagikan ya, saudara-saudara. Yang jelas ini sangat melukai saudara-saudara kita yang lain. Dan setiap ada informasi yang terupdate begini, saya akan sampaikan kepada saudaraku. Dan bagi yang punya channel di Palestina, ya, yang punya teman di Palestina, beritahu, kirim link channel YouTube Mayor Saleh ini agar warga Palestina tahu bahwa rakyat Indonesia menolak calling visa Israel masuk ke Indonesia. Nah ini, ya siapa tahu channel YouTube Mayor Saleh juga viral di Palestina sana, saudara kita. Jadi di sini atas nama bangsa Indonesia kita harus mendukung Palestina untuk merdeka. Berarti kalau sudah berbicara bangsa, apapun sukunya, apapun agamanya, apapun rasnya, apapun etnisnya, harus mendukung kemerdekaan Palestina, karena ini adalah amanah daripada Founding Father, amanah daripada konstitusi negara kita. Jadi kalau ada yang mendukung calling visa ini, ya udah tahulah, berarti dia udah dapat, ya dapatlah dari Israel sana. Nah ini sahabatku, oke saya lihat sebentar. Oke, buat trending ya, tolak calling visa Israel ke Indonesia, sambil bagikan link video ini saudaraku. Dan sekali lagi, bagi yang punya kawan atau saudara atau teman yang bisa tembus ke Palestina, kirim link video ini ke Palestina. Bahwa kita, rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, menolak calling visa Israel masuk ke Indonesia. Dan ini ntar lagi ramai nanti nih, karena sudah mulai dibicarakan di mana-mana. Nah ini nggak lama lagi ramai ini ya, masalah calling visa ini. Saya yakin ini akan ramai. Nah pertanyaannya, siapakah yang memaksakan ini calling visa harus dibuka?
Siapakah? Kekuatan manakah? Ngeri, ngeri. Pokoknya udah ngeri lah kita ini. Di saat kita lagi suhu politik memanas, ya ini juga terus masuk terus begini-begini. Jadi tetap waspada sahabatku. Saya waktunya dulu sudah berapa menit. Jadi di saat sekarang semua berita, semua media-media itu menyorot Habib Rizik Syihab. Tapi di balik itu semua banyak sekali kejadian-kejadian yang rakyat Indonesia tidak tahu. Salah satunya ini, calling visa ini. Yang kedua yang saya live yang tadi, yaitu warga negara asing bisa memiliki rumah kedua tetap di Indonesia. Ini waduh, saya juga bingung nih, mau ngopi juga masih ada sisanya lah tadi. Ya, ngopi sebentar dulu. Masih ada sisa-sisanya, saudaraku. Ya, yang penting udah turun kopinya dulu ya. Udah malam juga di sini. Nah. Ya, oke, terima kasih ngopi ya. Saya bangga dengan sahabatku semua. Tolong bantu bagikan video ini. Sekali lagi saya katakan, buat trending, viralkan, tag tolak calling visa Israel di Indonesia. Demikian sahabatku, ya nanti kita diskusi lagi di balik setelah ini tutup, ya karena ini sudah malam ya, jam 22.46 ya, udah berapa menit? Nah, udah 16 menit. Oke, ini yang saya bisa sampaikan di hadapan saudaraku. Ya, nanti lain kali akan saya mau update lagi. Nih ada satu lagi masuk informasi. Ini masalah apa ini? Diminta dinaikkan di YouTube. Nah, terlalu banyak ya informasi yang masuk. Jadi saudaraku yang mengirim video-video ke saya atau berita-berita ke saya untuk dinaikkan di YouTube channel ini agar bersabar. Ya karena Pambes belum ada tim untuk menaikkan informasi. Yang sudah dinaikkan alhamdulillah, yang belum sempat dinaikkan atau tidak dinaikkan mohon maaf karena saking banyaknya informasi yang masuk ini. Ya. Belum lagi ini berita-berita media. Nah, ini barusan ini banyak di media beredar bahwa Imam besar Habib Rizik Syihab sudah ketahuan ada datanya COVID-19. Tapi MRC itu tidak mengakui kalau dia yang ngeluarin. Nah, ini muncul lagi fitnah. Ya, ini saudaraku. Sementara ini dulu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi bantu viralkan video ini sahabatku dan berikan tag tolak calling visa Israel di Indonesia. Terima kasih, tetap semangat. Jaga persatuan Indonesia, merdeka. Salam hormatku buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.